Yesaya pasal 46. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan, yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu, dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Yesaya pasal 47. Keruntuhan Babel. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penembus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Yesaya pasal 48. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya. Supaya jangan engkau berkata,
Memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi. Dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan, atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan.